Donald Trump menyatakan Amerika Serikat berhak menerima bayaran lantaran menjaga Selat Hormuz. Ketegangan di Yaman meningkat, pasukan pemerintah dan kelompok Houthi saling melancarkan serangan. Presiden Trump mengklaim Mojaba 90% sudah tiada. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan program Mata Dunia, program yang memberikan informasi dari berbagai penjuru belahan dunia bersama saya, Ishak. Informasi pertama di Mata Dunia, pemirsa, Presiden Donald Trump ini menyatakan Amerika Serikat akan menjadi penjaga Selat Hormuz dan berhak menerima bayaran atas peran tersebut. Pernyataan ini muncul dan memicu sorotan karena berbeda dengan sikap pemerintah Amerika Serikat selama ini yang menolak pungutan di jalur pelayaran internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mengamankan Selat Hormuz pasca operasi militer di kawasan Teluk Senin 13 Juli 2026. Menurut Trump, Amerika Serikat layak mendapat kompensasi karena telah menempatkan personilnya dalam risiko demi menjaga keamanan jalur pelayaran strategis tersebut. Pernyataan ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat sebelumnya. Washington berulang kali menegaskan Selat Hormuz adalah jalur air internasional harus bebas dilalui tanpa pungutan atau tarif dari pihak manapun. Bahkan pada 24 Juni 2026, Trump sempat menegaskan segala bentuk pungutan biaya bagi pengiriman yang melintasi Selat Hormuz tidak dapat diterima. Pada April 2026, Trump menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan ada kesepakatan yang mengizinkan Iran memungut biaya dari kapal yang melintas. Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil peran tersebut. Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan menyebut tidak ada negara yang mendukung penerapan biaya untuk melintasi Selat Hormuz. Rubio menekankan status Selat Hormuz sebagai jalur air internasional bebas dari pungutan. Trump kembali mendorong gagasan agar Amerika Serikat menarik bayaran sebagai imbalan atas jaminan keamanan bagi kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut. Saat nota kesepahaman dengan Iran ditandatangani pada pertengahan Juni 2026, Trump sempat menyatakan tidak boleh ada pungutan tol, baik sebelum maupun sesudah jangka waktu 60 hari perjanjian berlaku. Trump memberi pengecualian kecuali jika tarif tersebut diberlakukan oleh dan untuk Amerika Serikat. Donald Trump memberitahu Kongres bahwa pertempuran antara Iran kembali berkobar. Keputusan ini diumumkan di tengah saling serang kedua negara serta rencana Washington memberlakukan blokade laut dan juga tarif pelayaran di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangkaian serangan militer dalam beberapa hari terakhir pada Selasa 14 Juli 2026. Pasukan Amerika Serikat mengklaim telah melancarkan serangan malam ketiga berturut-turut ke wilayah Iran. Sementara Teheran membalas dengan menargetkan sejumlah negara di kawasan Teluk. Dalam pemberitahuan resmi kepada Kongres, Trump menegaskan gencatan senjata sudah tidak lagi memiliki arti. Trump juga memerintahkan blokade Angkatan Laut dan berencana menerapkan biaya pelayaran bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Trump menyatakan Amerika Serikat akan menjadi penjaga Selat Hormuz dan menerima penggantian biaya demi menjamin keamanan jalur pelayaran internasional. Meski demikian, kebijakan ini menuai kritik karena bertentangan dengan sikap pemerintah Amerika Serikat yang sebelumnya menolak segala bentuk pungutan di jalur air internasional. Trump juga menegaskan operasi militer terhadap Iran akan terus berlanjut dan mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap target-target strategis Iran dalam waktu dekat. Trump tidak menguraikan strategi baru untuk menyelesaikan konflik. Perkembangan tersebut membuat Trump tidak memiliki jalan keluar yang jelas, lantaran opsi militer maupun negosiasi diplomatik belum membuahkan hasil memuaskan. Harga minyak melonjak dan saham jatuh setelah berita tentang blokade Angkatan Laut dan kerugian pengiriman meningkatkan tekanan lagi. Kondisi ini terjadi ketika banyak anggota parlemen Partai Republik menyatakan kekhawatiran tentang dampak ekonomi. Mereka berupaya mengalihkan fokus kembali ke masalah domestik menjelang pemilihan paruh waktu musim gugur ini pada November mendatang. Sementara itu Iran menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka melalui agresi militer Amerika Serikat. Teheran menyatakan hanya penghormatan terhadap hak-hak Iran yang bisa memulihkan akses di jalur pelayaran strategis tersebut.
ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، Juru bicara militer Iran, Brigadir Jenderal Muhammad Akraminia menegaskan angkatan bersenjata Iran tidak akan menyerah dalam mempertahankan Selat Hormuz. Menurutnya, jalur pelayaran ini tidak akan dibuka melalui perang atau tekanan militer dari Amerika Serikat. Akraminia menyatakan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Iran menjadi satu-satunya jalan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia juga menegaskan Iran berkomitmen membalas darah para korban yang gugur dalam konflik terbaru. Sebelumnya, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menutup sementara Selat Hormuz dan menyatakan tidak akan mengizinkan kapal melintas selama campur tangan militer Amerika Serikat masih berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026. IRGC juga memperingatkan akan menindak tegas setiap pelanggaran di jalur tersebut. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberitahu Kongres bahwa pertempuran dengan Iran kembali berkobar pada Selasa 14 Juli 2026. Washington mengumumkan blokade Angkatan Laut serta rencana penerapan tarif pelayaran di Selat Hormuz. Pasukan Amerika Serikat mengklaim melakukan serangan malam ketiga berturut-turut terhadap Iran pada Senin 13 Juli 2026. Iran membalas serangan ke sejumlah negara teluk. Donald Trump mengklaim Mojtaba Khomeini penerus pemimpin tertinggi Iran 90% sudah tiada. Pernyataan ini disampaikan saat kembali memanasnya konflik militer antara Amerika Serikat dan juga Iran. Dalam wawancara dengan media Amerika pada Senin 13 Juli 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel telah melumpuhkan kekuatan militer Iran. Menurut Trump, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta sistem pertahanan udara Iran telah hancur. Trump juga menyatakan para komandan utama Iran telah tewas dalam serangan tersebut. Trump mengklaim Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei yang kini menjadi penerus pemimpin tertinggi Iran, 90% sudah tiada. Hingga kini Mojtaba Khamenei belum pernah muncul di hadapan publik sejak serangan pada akhir Februari. Absen Mojtaba dari prosesi pemakaman Ali Khamenei memicu berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan dan keberadaannya. Pernyataan Trump muncul saat konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Washington melanjutkan operasi militer dan blokade terhadap Iran, sementara Teheran membalas dengan serangan ke target-target di kawasan Teluk, termasuk di Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang pada masa damai menjadi rute distribusi 1/5 perdagangan minyak mentah dan gas alam dunia. Jangan beranjak pemirsa, Mata Dunia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, konflik antara kelompok Houthi Yaman dan Arab Saudi kembali memanas setelah Houthi meluncurkan rudal balistik ke wilayah Saudi. Serangan ini menandai berakhirnya gencatan senjata telah berlangsung selama 4 tahun. Pasukan Houthi Yaman mengklaim meluncurkan rudal balistik ke Bandara Internasional Abha di Arab Saudi pada Senin 13 Juli 2026. Serangan ini disebut sebagai balasan atas dugaan serangan udara Saudi terhadap Bandara Sana'a. Juru bicara militer Houthi Yahya Syari mengatakan mereka menargetkan Bandara Internasional di Abha, Arab Saudi, ibu kota wilayah pegunungan selatan berbatasan dengan Yaman, tempat banyak warga Arab Saudi menghindari terik musim panas. Koalisi militer pimpinan Arab Saudi menyatakan rudal-rudal tersebut berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran. Insiden ini menjadi serangan pertama yang diklaim Houthi terhadap Arab Saudi sejak gencatan senjata pada Maret 2022. Houthi menuduh Riyadh mengakhiri masa deeskalasi dengan menyerang Bandara Internasional Sana'a. Kelompok ini juga memperingatkan maskapai agar tidak melintasi wilayah udara Arab Saudi selama pembatasan terhadap Bandara Sana'a masih berlangsung. Memanas kembali konflik meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya instabilitas di kawasan, terlebih di tengah meningkatnya ketegangan regional melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya. Yaman menghadapi perang saudara dan perang proksi dari kekuatan luar selama lebih dari 1 dekade setelah Houthi merebut ibu kota dan memaksa pemerintah diakui secara internasional pindah ke selatan. Koalisi pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi pada 2015 melawan Houthi. Kekerasan meletus akhir tahun 2025 setelah gerakan separatis didukung Uni Emirat Arab menyapu wilayah di selatan memecah koalisi pimpinan Saudi yang dibentuk untuk melawan Houthi. Meskipun demikian, gencatan senjata tahun 2022 antara Arab Saudi dan Houthi sebagian besar tetap bertahan.
Ya pemirsa, sementara itu ketegangan di Yaman kembali meningkat setelah pasukan pemerintah dan juga kelompok Houthi saling melancarkan serangan. Eskalasi terbaru ini memicu kekhawatiran akan pecahnya kembali perang saudara dan juga runtuhnya gencatan senjata. Kekhawatiran akan meletus kembali perang saudara di Yaman meningkat tajam. Eskalasi ini dipicu oleh aksi militer dari pemerintah Yaman yang diakui secara internasional usai menyerang Bandara Internasional Sanaa demi mencegah pendaratan pesawat sekutu kelompok Houthi pada Senin 13 Juli 2026. Konflik memanas setelah pasukan pemerintah Yaman menyerang landasan pacu Bandara Internasional Sanaa untuk mencegah pesawat dari Iran mendarat. Pemerintah menyatakan langkah itu diambil karena pesawat tersebut dianggap melanggar wilayah udara Yaman. Kelompok Houthi langsung membalas dengan menembakkan rudal balistik dan drone ke arah Bandara Internasional Abha di Arab Saudi. Koalisi pimpinan Riyadh mengklaim berhasil mencegah serangan sebelum mencapai sasaran. Houthi menuduh Arab Saudi bertanggung jawab atas serangan ke Bandara Sanaa dan berjanji akan terus melakukan pembalasan. Sementara itu, Iran mengecam serangan tersebut dan menilainya sebagai pelanggaran hukum internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa eskalasi terbaru berisiko memicu siklus kekerasan baru di Yaman. Seluruh pihak didesak menahan diri dan kembali menempuh jalur diplomasi untuk mencegah meluas konflik. Saat ini peta kendali wilayah Yaman masih terbelah dua. Ibu kota Sanaa dikuasai penuh kelompok Houthi didukung Iran. Sementara itu, kubu pemerintahan resmi didukung koalisi Arab Saudi dan negara-negara Teluk memilih berpusat di kota pelabuhan Aden. Tim nasional Spanyol berhasil memastikan diri melangkah ke partai final Piala Dunia 2026. La Roja sukses menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 dalam laga semifinal yang berlangsung di Dallas, Amerika Serikat. Hasil laga Prancis menghadapi Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 0-2. Duel Prancis versus Spanyol digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Rabu dini hari 15 Juli 2026 waktu Indonesia. Spanyol memastikan satu tempat di final lewat gol penalti Mikel Oyarzabal dan sontekan Pedro Porro. Keperkasaan Prancis sepanjang Piala Dunia 2026 terasa sirna pada laga ini. Sebaliknya, Spanyol justru mampu tampil lebih dominan dan efektif secara serangan. Sementara itu Spanyol berhasil lolos ke final untuk kedua kalinya dalam sejarah setelah 2010, di mana mereka meraih gelar juara pertamanya. La Roja akan menghadapi pemenang antara Inggris dan Argentina yang bermain pada Kamis 16 Juli 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Pemirsa, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ini melontarkan guyonan usai timnas Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026. Lula bahkan menyarankan pelatih Carlo Ancelotti ini merekrut robot penendang bola demi mengakhiri puasa gelarnya Selecao. Saat mengunjungi Institut Teknologi Mauá di São Caetano do Sul, Lula menyaksikan demonstrasi robot yang mampu menendang bola dengan kuat dan akurat. Dalam selingan pidatonya, Lula berkelakar bahwa robot tersebut bermain seperti Kylian Mbappe atau Erling Haaland. Ia mengaku telah menyarankan kepada Carlo Ancelotti agar merekrut robot itu untuk membantu Brazil menjuarai Piala Dunia berikutnya. Lula juga menyindir kepulangan skuad Brazil dari Amerika Serikat. Menurutnya, pesawat resmi Federasi Sepak Bola Brazil hampir kosong karena hanya satu pemain, yaitu Danilo, yang pulang menggunakan penerbangan tersebut. Brazil tersingkir di babak 16 besar setelah kalah 1-2 dari Norwegia. Hasil ini memperpanjang puasa gelar Piala Dunia Selecao yang sudah berlangsung sejak menjadi juara pada tahun 2002. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Ya, ratusan ribu warga Norwegia memadati pusat kota Oslo menyambut kepulangan tim nasional usai menorehkan prestasi bersejarah di Piala Dunia 2026. Meski bintang utama Erling Haaland ini absen akibat keterlambatan penerbangan, antusias pendukung tetap memuncak.
Lautan pendukung memenuhi kawasan istana, kerajaan, dan jalan-jalan utama Oslo sambil mengibarkan bendera, menyanyikan yel-yel, serta memberikan sambutan meriah kepada para pemain. Skuad Norwegia berarak menggunakan bus, atap terbuka, dan kembali menampilkan selebrasi ikonik Viking Row menjadi simbol perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Erling Haaland tidak bisa bergabung dalam pawai karena mengalami keterlambatan penerbangan menuju Oslo. Meski demikian, para penggemar tetap merayakan prestasi bersejarah tim nasional. Norwegia tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998 dan berhasil melaju hingga perempat final. Langkah mereka terhenti setelah takluk 1-2 dari Inggris pada babak perpanjangan waktu. Perjalanan ini membangkitkan harapan baru bagi sepak bola Norwegia dengan skuad muda yang dinilai masih memiliki masa depan cerah. Ribuan pendukung Argentina memadati Plaza Putra del Sol di Madrid, Spanyol dalam aksi Banderazo yang memberikan dukungan menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026 melawan Inggris. Antusiasme begitu terasa sejak 2 hari sebelum pertandingan besar digelar. Mengenakan jersey biru putih dan mengibarkan bendera nasional, para supporter menyanyikan lagu-lagu kebanggaan Argentina serta menari bersama di jantung kota Madrid. Banyak penggemar datang bersama keluarga memperkenalkan semangat dan tradisi sepak bola Argentina kepada generasi muda, sekaligus menunjukkan dukungan penuh bagi tim Albiceleste. Para supporter optimistis Argentina mampu mempertahankan gelar juara dunia. Mereka juga berharap Lionel Messi melanjutkan penampilan gemilangnya setelah mengoleksi 8 gol sepanjang turnamen. Menurut laporan, kerumunan pendukung dibubarkan polisi setempat menjelang tengah malam. Selanjutnya, Argentina akan menghadapi Inggris di Atlanta pada semifinal Piala Dunia 2026 dalam perebutan 1 tempat menuju partai final. Ya, pemirsa, Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem ini menjadi salah satu tempat paling suci bagi umat Islam di dunia. Masjid ini bukan hanya menyimpan sejarah peradaban Islam, namun juga menjadi saksi perjalanan para nabi dan juga peristiwa besar dalam sejarah keagamaan. Di tempat inilah Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Miraj pada sekitar tahun 621 Masehi. Lalu bagaimana sejarah Masjid Al-Aqsa? Berikut tayangannya untuk Anda. Masjid Al-Aqsa telah dimulai sejak ribuan tahun lalu. Dalam tradisi Islam, tempat ini diyakini menjadi salah satu lokasi ibadah tertua di dunia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyebutkan bahwa Masjidil Haram di Mekah adalah tempat ibadah pertama di bumi. Sedangkan Masjid Al-Aqsa menjadi tempat ibadah kedua yang dibangun selang 40 tahun kemudian. Sejarah tradisional menyebutkan, wilayah suci di Yerusalem sudah digunakan sebagai tempat ibadah sejak masa Nabi Ibrahim sekitar tahun 2000 Masehi. Kemudian, tempat ibadah ini dibangun dan dikembangkan lebih besar oleh Nabi Daud sekitar tahun 1000 Masehi. Kemudian pembangunan ini disempurnakan oleh putranya, Nabi Sulaiman sekitar tahun 960 Masehi. Pada masa itu, Yerusalem menjadi pusat kehidupan spiritual dan peribadatan bagi Bani Israel. Masjid Al-Aqsa juga memiliki peran penting dalam sejarah awal Islam. Pada masa awal penyebaran Islam, umat muslim melaksanakan salat menghadap Masjidil Al-Aqsa. Hal ini terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Bahkan, Masjid Al-Aqsa menjadi kiblat pertama bagi umat Islam selama sekitar 16 hingga 17 bulan. Kemudian pada tahun 623 atau 624 Masehi, Allah menurunkan perintah agar umat Islam menghadap Ka'bah di Mekah sebagai kiblat yang baru. Perintah ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 144. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Masjidil Al-Aqsa juga menjadi bagian sangat penting dalam peristiwa besar yang dikenal sebagai Isra Mi'raj. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 621 Masehi, 1 tahun sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Dalam satu malam, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah
menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Perjalanan ini disebut Isra. Nabi Muhammad melakukan perjalanan menggunakan burak yang dikisahkan dalam tradisi Islam. Kemudian, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit dalam peristiwa Mi'raj. Dalam peristiwa inilah, umat Islam menerima perintah sholat 5 waktu. Kawasan di sekitar Masjid Al-Aqsa juga terkait dengan sejarah banyak nabi. Tradisi sejarah menyebutkan, Nabi Daud yang hidup sekitar tahun 1000 Masehi diyakini dimakamkan di kawasan Gunung Zion di Yerusalem. Sementara itu, Nabi Musa yang hidup sekitar abad ke-13 sebelum Masehi juga diyakini dimakamkan di Tanah Suci dekat Palestina, meskipun lokasi pastinya tidak diketahui. Beberapa nabi lain seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub yang hidup sekitar 2000 tahun sebelum Masehi juga dimakamkan di kota Hebron, Palestina. Semua tokoh ini menjadi bagian dari sejarah panjang Tanah Suci yang dihormati oleh berbagai agama. Dalam perkembangan secara modern, Masjid Al-Aqsa juga mengalami berbagai perubahan kekuasaan. Pada tahun 637 Masehi, kota Yerusalem masuk ke dalam kekuasaan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian pada masa dinasti Umayyah, sekitar tahun 687 Masehi, kompleks Masjid Al-Aqsa diperluas dan diperindah. Dalam sejarah modern, wilayah Yerusalem Timur, termasuk Masjid Al-Aqsa, berada di bawah kontrol Israel sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967. Sejak saat itu, status kota Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa menjadi salah satu isu politik dan keagamaan paling sensitif di dunia. Meski demikian, bagi umat Islam di seluruh dunia, Masjid Al-Aqsa tetap menjadi simbol keimanan dan sejarah peradaban. Masjid ini menjadi masjid ketiga yang dimuliakan setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Selama ribuan tahun, Masjid Al-Aqsa telah menjadi saksi perjalanan para nabi, perubahan peradaban, dan peristiwa besar dalam sejarah manusia. Dari Tanah Suci inilah, perjalanan malam yang menghubungkan bumi dan langit terjadi. Sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai Isra Mi'raj. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa.